WhatsApp, jumpa lagi guys. Edisi kali ini sedikit aja kita berbagi tentang water treatment ya. Perawatan air nomor satu paling penting menurut saya. Menurut senior sih terserah ya. Kita belajar sedikit demi sedikit aja untuk para pemula ya. Kenapa kita pelihara airnya sebagai nomor satu? Karena ikan itu hidup di air, di dalam akuarium. Kalau kita nggak bisa mengelola airnya, ikannya pasti nggak sehat. Jamuran, terus airnya keruh, terus ditambah banyak nanti bakteri ataupun parasit yang memang bisa merusak ikan yang ada di dalam. Sebagai contoh kayak gini ya, contoh. Dari video dilihat airnya nampak jernih, bening. Itu kita bukan akal-akalan, ini langsung dari air PDAM, bukan dari air galon ataupun air sumur, bukan, karena di Wonosobo tempat kita dominasi memang masih di air PDAM. Kita sambil santai aja ya guys, biar gak sepaneng pikirannya. Kenapa saya pakai air PDAM? Karena memang yang pertama dan utama di tempat kita memang masih pakai air PDAM. Cuma fungsi dan kunci dari kita merawat ini pakai air PDAM yaitu teknik dan treatment cara kita mengelola airnya. Kita isi dulu pertama full ya. Setelah itu kita endapkan dulu 2 hari. Kita putar filternya supaya rata ya. Untuk filter tetap usahakan pakai kapas putih, kapas hijau ataupun hitam, biobol, dan jangan lupa pakai lampu UV. Kalau ada pakai jet mat ya. Jet mat itu jaring ikan atau jaring nelayan yang sudah dipres. Itu paling bagus dan lebih safety menurut saya. Oke. Saya nggak menggunakan, merekomendasikan menggunakan pakai bioring ataupun pakai alat-alat yang sekiranya dia itu bisa berikatan langsung dengan air garam. Saya nggak merekomendasikan, karena kalau ikan khususnya arwana ada air yang terlalu over garam, yang saya takutkan sisiknya itu kropos ya, seperti itu. Terus kunci ngerawat air di sini untuk saya pribadi, kuncinya itu tiap 3 hari sekali kita kuras. Hanya 30% saja. Kita naikin lagi 30% saja, kita naikin lagi selama seminggu 2 kali. Usahakan seminggu 2 kali. Terus kita pakai pump langsung. Kalau saya nggak apa-apa, karena memang mungkin ikan juga sudah mulai terbiasa ya. Selain itu, ini ayamnya lagi repot di tempat bayi dan pusing, saya nggak bisa bikin video. Nanti kita potong dulu kali ya. Nanti busak dulu ayamnya bentar. Sorry guys, habis busak ayam guys. Biar kita lebih enak nanti ngobrolnya. Sampai di mana tadi lupa aku. Oke, kita pelihara airnya ya, setelah kuras 30% tiap 3 hari sekali. Nanti kalau sudah fix, sudah mapan airnya, terutama di filternya ya guys. Kadang-kadang kita kalau pelihara ikan, apalagi itu air yang awal mula kita masukin, kadang-kadang masih mengabut. Abut itu hal yang wajar ya bagi air yang baru aja kita masukin. Itu sebenarnya aman nggak sih mas kalau dimasukin ikan kalau masih ngabut? Sebenarnya aman saja ya. Yang penting tetap kuncinya kita harus ganti air. Ganti airnya dalam artian 3 hari sekali tetap wajib kita ganti. Sambil nunggu filternya mapan. Setelah mapan nanti kita ganti filternya per 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Yang penting kita juga nggak over makan, ulangnya juga udah mulai enak, biasanya aman. Terus kenapa saya pakai bag maker ya di belakang?
supaya kotoran kita juga bisa langsung kita sedot pakai pompa air kayak gitu. Jangan lupa kalau kita melihara air, kita harus tahu juga misalkan ada cacing kecil-kecil warna putih itu jangan panik dulu, karena itu memang flora normal yang ada di akuarium. Itu kalau mau dimatiin harusnya ya bisa, kita pakai garam ikan aja. Jadi bakteri statik pada saat kita setel akuarium yang pertama kali, kalau saya pribadi cuma pakai garam ikan ya 5-10 sendok makan. Kalau sudah fix di 1x24 jam dilihat airnya sudah mulai aman, sebenarnya ikan sudah berani masuk. 6 jam pun saya berani memasukin, asalkan airnya sudah mapan dan kaporit yang ada di samping-samping di kaca ini sudah mulai hilang, insya Allah berani ya. Terus untuk jaga pH di dalam, biasanya beberapa teknik dari para senior menggunakan alat tes pH, pakai PGS itu bisa ya, paling kan 1,5 ya. Tapi kalau saya pribadi mainnya pakai feeling aja, karena nggak punya alat. Feeling aja kita lihat, kalau misalkan ikannya nyaman berarti ikannya juga aman. Kalau ikannya bagus berarti suhunya juga aman. Suhu idealnya di 28-30 derajat suhu akuarium ya. Kita punya termometer juga satu, nggak apa-apa dipasang di filter bisa, dipasang di kaca akuarium bisa. Tapi kalau di kaca akuarium nanti pandangannya juga nggak begitu elok kalau dilihat. Pakainya dipasang di atas. Kalau misalkan kondisi airnya lagi nggak begitu bagus, gunakan juga khususnya pakai larutan rebusan daun ketapan biar pH-nya lebih asam dan ikan juga jauh lebih nyaman di situ. Seperti itu ya. Untuk takarannya sebenarnya pakai 5 tutup kecil itu juga sudah cukup untuk rebusan daun ketapan. Kalau arwana juga lebih nyaman dia. Seperti itu. Melihara air aman, terus pencahayaan juga lebih nyaman, biasanya ikannya juga lebih berwarna. Maksudnya lebih warna itu warnanya itu nggak kusem, termasuk sampai nanti Anda bisa milih wallpaper yang cocok dan ideal seperti apa, terus nanti mekanisme perawatannya seperti apa tergantung dari yang punya ikannya ya. Sementara kalau treatment perawatan air dari saya baru itu aja. Terus untuk lumut bahaya nggak mas? Ambil rokok ya kayaknya. Kalau lumut sebenarnya sih nggak berbahaya ya. Kalau saya pribadi lumut itu nggak berbahaya. Lumut itu kan nempel di kaca, bukan nempel di air. Kita bersihin aja lumutnya. Kalau nempel di kaca kita rapiin, bersihin. Kan kalau kualitas air sendiri kan nggak menentukan di kaca pinggir kanan kiri depan belakang itu enggak. Walaupun dia berlumut semua, asalkan airnya bagus, kita nggak tinggal rutin, aman kan ya. Tapi kalau kualitas airnya nggak bagus, ya tetap masalah nanti ikannya ya gitu. Walaupun kita jarang bersihin akuarium, apalagi kaca-kacanya, diusahakan airnya tetap harus selalu kita bersihkan. Jangan lupa pakai lampu UV ya. UV distandarkan aja pakai 12 watt. Apa-apa, semakin gede akuariumnya berarti semakin gede wattnya. Ya gitu. Terus kenapa kok kita harus pakai lampu UV mas? Kalau menurut saya paling simpel saja lah. Selain untuk menetralisir lumut-lumut kecil yang ada di airnya, itu lampu UV sendiri bisa jaga apa? Jaga kualitas. Kok bisa gitu mas? Padahal lampu loh mas. Oh iya, saya sudah merasakan sendiri ya. Bila mana ikan airnya kita nggak pasang pakai lampu UV, durasi kita kuras juga lebih cepat. Yang tadinya mungkin 3-7 hari kita baru kuras, ini baru ada 2 hari karena lampunya airnya cepat hijau ya. Cepat hijau, dipandang juga nggak enak, dilihat juga nggak nyaman.
paling enak, paling nyaman kalau saya usahakan pakai lampu seperti itu. Terus pajangan lampu juga berpengaruh. Kita yang pasang lampu 1 kali 24 jam sama yang pasang lampu setiap kita pengen lihat ataupun dari yang sore sampai malam, itu lampu juga, lampu display ada dua, ada lampu display redup dan lampu display asli yang memang harus buat lihat tulisan. Kalau lampu redup itu kita kalau mau tidur kita hidupin. Kalau misalkan kita pengen lihat sore kita pakai lampu display, pakai aja. Nah, kalau lampu display rekomendasi di minimal 10.000 Kelvin ya, supaya dilihat di ikannya itu lebih star, lebih nyaman dilihat di mata. Kalau yang bagus sih ada di 15.000 Kelvin, karena kalau nggak salah mereknya juga ada beberapa, ada merek RDC, ada Mayin, ada juga ada Cosmo. Itu banyak sekali, tergantung selera kita di sebelah mana. Rekomendasi sementara ini menurut saya sih semua bagus, karena semua produk punya kelebihan dan kekurangan. Itu hal yang wajar, namanya juga elektronik ya. Cuma kita dan sereknya hati kita di mana, silahkan pilih sendiri. Untuk budget biasanya yang lebih mahal yang lebih bagus ya gitu. Oke. Lampu, display pajangan lampu mengaruhi kualitas air pasti. Terus apa lagi ya? Oh ya, ikan lepas lendir juga kita harus tetap ganti airnya ya, harus lebih rutin ya. Karena kalau ikan lepas lendir itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin stres, yang kedua memang mungkin masa pertumbuhannya dia, yang ketiga mungkin ada stresor baru di tempat dia, mungkin ada tengmet atau mungkin kalau kita salah pakan atau perubahan suhu dia pasti lepas lendir. Jadi kualitas air juga pasti turun, kita juga harus rajin bersih ya. Sementara itu dulu, kalau ada yang kurang, ada yang mau ditanyakan, kita saling berbagi langsung di kolom komentar ya guys, kolom komentar supaya kita nanti berbagi bareng. Gak apa-apa, kita belajar sedikit-sedikit lah, saya juga lagi belajar, gak apa-apa, kita saling mengisi saja supaya biar hobi arwana itu gak cuma orang kaya aja ataupun orang miskin aja atau orang sedang aja. Hobi arwana itu bagi yang suka ya hobi ya hobi gitu. Mau silver, mau super red, mau gold, mau apapun itu, masalahkan itu arwana ya prinsipnya tetap sama, jaga kualitasnya ya. WhatsApp, jumpa lagi nanti kita di episode yang lain.